Polda Metro Jaya masih mendalami kematian Sutrimo di sebuah klinik di kawasan Jakarta Selatan pada 23 Juli lalu. Polisi akan memeriksa dokter yang memeriksa Sutrimo untuk memastikan kematian korban. Kematian mendadak Sutrimo memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat karena terjadi tepat di tengah pusaran kasus hukum yang menjerat mantan atasannya, Febri Adriansyah. Penyebab kematian Sutrimo yang selama ini bekerja di rumah Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya. Tetangga Sutrimo di Banyumas mengungkapkan Sutrimo sempat pulang ke kampung halaman sebelum ditemukan meninggal dunia. Pak Sutrimo kan sebelum meninggal itu kan sempat pulang, Pak. Ya. Itu benar, Pak? Ya benar. Benar. Kabarnya 2 hari di rumah, langsung berangkat lagi dari Selasa. Setelah pulang itu meninggal? Langsung meninggal, ya ditanya itu gitu. Sementara itu mantan Jamintel Kejagung Jan Samuel yang mengaku mengetahui soal kasus kematian Sutrimo mengungkapkan bahwa kematian Sutrimo bukan merupakan cipta kondisi. Jan Samuel menyebut sebelumnya Sutrimo sudah dalam kondisi sakit. Dalam kasus kematian mantan Karungga cipta kondisi nggak? Kalau cipta kondisi, saya tanya. Kebetulan saya berkomunikasi dengan mereka, itu sebenarnya memang sudah sakit. Dia punya penyakit dan dilalanya jaga rumah kosong, kemudian karena situasinya memburuk, telepon minta bantuan ambulans karena kita kan punya rumah sakit. Sekarang Kejaksaan Agung memiliki fasilitas rumah sakit, ada yang menggunakan fasilitas ambulans kita sehingga terciptalah kondisi itu. Ambulans kejaksaan mengantar sampai di lokasi. Timbullah pertanyaan, siapa yang sakit dari kejaksaan? Nah inilah tentunya kalau sampai keluarga pun ikhlas menyatakan, kita bisa melihat, oh ini situasi yang cocok logi. Ada sesuatu yang pas. Tetapi kalau dikatakan ada cerita-cerita lain itu, saya yakin itu tidak akan menjadi pengembang. Penyelidikan kasus kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal dunia di depan klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pun masih terus bergulir. Tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan dan Puslap 4 Barreskrim Polri telah melakukan olah TKP serta memeriksa 5 orang saksi, termasuk pengemudi ambulans yang membawa jenazah. Polisi juga tengah memverifikasi bukti foto yang beredar di media sosial tentang kondisi korban dengan mulut berbusa saat ditemukan. Selain itu, polisi juga akan memanggil dan memeriksa dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang menyatakan Sutrimo meninggal dunia guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu Saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali, yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa Saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Kami akan Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan polisi bisa memiliki kewenangan untuk melakukan ekshumasi untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan autopsi terhadap jenazah Sutrimo jika sudah memasuki penyidikan. Hal ini karena polisi belum pernah melakukan autopsi, sedangkan autopsi sangat dibutuhkan guna mencari bukti penting terkait apa penyebab kematian Sutrimo. Nah, polisi selama ini terkendala karena apa? Itu kan temuan daripada Pak Sutrimo itu kan hari ini ya gitu. Kemudian sudah dibawa ke rumah sakit, meninggal, dan baru 2 hari kemudian diketahui bahwa itu adalah
kepala rumah tangganya Pak Campisus itu kan. Nah, Ya, sehingga betul. polisi pasti ditanya ini gimana hasil jawabannya ini. Nah, sekarang polisi yang saya lihat itu ya Pak ya, tadi kan dikatakan ya, jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian baru mau diperiksa dokternya yang meriksa itu ketika menerima itu apakah dalam keadaan meninggal apa tidak. Dan waktu itu seandainya ya Pak ya, seandainya itu diketemukannya Pak Trimo itu setelah kasus Campisus itu, pasti polisi udah langsung begitu sampai di rumah sakit pasti akan dicari sebab kematiannya itu Pak. Dan Baik, polisi sebab kematian itu hanya dari otopsi. Sampai sekarang belum ada. Kematian mendadak Sutrimo memicu gelombang spekulasi di masyarakat karena terjadi tepat di tengah pusaran kasus hukum yang menjerat mantan atasannya Febri Adriansyah. Hanya selisih 1 hari setelah Sutrimo ditemukan tewas, Febri resmi ditahan di rutan KPK atas dugaan korupsi 3 sektor komoditas dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Momentum yang sangat berhimpitan ini membuat publik sulit mempercayai bahwa kematian tersebut merupakan peristiwa medis biasa, melainkan dicurigai memiliki keterangan erat dengan rahasia besar di balik kepemilikan aset-aset mewah Febri yang sedang disidik. Ya, karena kan sekarang ini sedang pendalaman, penyidikan, segala macam pemanggilan saksi-saksi. Tiba-tiba meninggal ini kan ya memang kalau analisa loh ya, saya belum punya buktinya gitu. Kalau analisa ini memang sesuatu yang tidak bisa dianggap kebetulan gitu loh, sehingga menimbulkan kecurigaan itu dan masyarakat juga menimbulkan kecurigaan juga gitu. Maksud saya gitu, Pak S ini Sutrimo ini kan ada saat itu. Dan kemudian 2 hari 3 hari kemudian kan masih ada. Nah, apa yang terjadi di rumah itu kan krusial. 2 hari 3 hari kemudian setelah penggeledahan itu, apakah ada perpindahan orang, perpindahan barang masuk atau keluar, kan ada, potensi itu ada. Sehingga apa yang disaksikan atau diketahui oleh Pak Sutrimo ini kan banyak hal. Jadi kan ini bisa jadi menakutkan orang lain gitu loh. Kalau Pak Sutrimo ini buka-bukaan ya bisa membahayakan kan gitu kan. Apalagi ada potensi bahwa yang bersangkutan pernah ada clash dengan familinya Pak Febri misalnya. Sementara itu mantan Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo. Namun, ia mengingatkan bahwa kejanggalan tidak bisa dipakai sebagai keyakinan pembuktian. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti. Jadi misalnya kejanggalannya apa? Keluar duit, satu. Yang kedua, kok tidak sakit terlebih dahulu, misalnya opname atau sakit di rumah. Yang berikut misalnya keluarga kok langsung menerima. Yang berikut juga kok dibawa ke klinik yang bukan untuk merawat orang sakit seperti itu klinik kecantikan. Kejanggalan berikutnya kok bertepatan dengan hebohnya kejadian FA. Tapi kejanggalan ini bukan alat bukti. Kejanggalan ini saja adalah untuk sesuatu yang harus dibuktikan dengan alat bukti. Jadi kita tidak bisa langsung berasumsi, nuduh, wah ini terkait dengan peristiwa ini, Boleh-boleh saja publik tidak salah berasumsi atau bercuriga, monggo. Dan itu dijadikan sebagai pemacu oleh penyelidik dan penyidik Polri untuk mengungkap. Ini tantangan. Harus dijawab secara forensik, harus dijawab secara kesaksian dan alat bukti yang lengkap. Dengan cara apa? Ya setelah TKP tentunya mengadakan otopsi. Otopsi kalau sudah meninggal sudah dikubur, ya digali kuburnya. Karena dikuburkannya terkesan mendadak kan. Hari Kamis meninggal, Kamis malam dibawa ke Wangon kemana itu lupa saya. Dan malamnya langsung dikubur. Nah ini kan kecurigaan. Tapi kecurigaan itu tidak bisa dijadikan, oh ini alat buktinya curiga, bukan. Curiga itu untuk menuntun mencari alat bukti. Sebelumnya pada Kamis 23 Juli 2026, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman depan sebuah klinik kecantikan yang berlokasi di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban segera dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Setibanya di rumah sakit itu, tim medis yang memeriksa menyatakan bahwa Sutrimo telah meninggal dunia atau death on arrival. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.